Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Shadaqallahul azim. Jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sujud syukur kehadirat Zat Ilahi Rabbi bahwa di pagi ini setelah kita melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat sehat lahir dan batin, nikmat iman, nikmat terbesar di dalam qalbun kita, nikmat Islam, nikmat yang begitu indah menghantarkan kita pada kemerdekaan sejati. Hari ini tanggal 17 Agustus 2025. Jika kita memperhatikan umur kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berapa tahun sekarang, Bu? 80 tahun. Pak Haji, Agos ini 80 tahun? Itu atas Pak Haji. Biasanya yang sudah usianya 80 tahun itu sudah menikmati bagaimana memberikan untian doa kepada anak cucunya. Bahkan kita menemukan dalam satu riwayat yang usianya sudah diberikan dispensasi oleh Allah Azza wa Jalla di atas 63 tahun usia Rasul yang mulia, maka baginya begitu indah ketika menyampaikan kesalehan individual menjadi kesalehan sosial dengan memberikan doa. Apalagi yang usianya 80 tahun. Apa yang kita dapatkan dari kemerdekaan ini? Seluruh kitab yang kita kaji, tidak ada satupun yang menafikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua konsep yang kita dapatkan, bahkan teori-teori yang membedah, menganalisa dalam berjuta-juta penelitian di muka bumi ini, semuanya sesuai dengan sunnatullah. Artinya apa Bapak dan Ibu? Bahwa ilmu itu bersumber dari Allah, tidak ada dari yang lain, dari Allah, ya. Pantas kalau Allah menegaskan bahwa aku memberikan sesuatu yang disebut dengan al-ilmu, ilmu untuk mereka jadi tahu di muka bumi ini. Karena orang dengan tahu dia akan menikmati kemerdekaan sejati. Orang yang tidak tahu akan kemerdekaan sejati, maka mereka belum menikmati bagaimana indahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemarin saya tiba di Indonesia tepat pukul 11:30 dini hari. Saya betul-betul menikmati situasi panas di Madinah yang sangat menyengat, ya, berbeda dengan di Mekah. Padahal sama-sama di siang hari itu 47 derajat, ya, panas bercampur debu dan panas yang begitu membuat wajah kita pedih, gitu ya. Inilah alam yang begitu kurang bersahabat dengan kita. Tetapi ya itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan situasi dan kondisi yang harus kita syukuri. Bagaimana dengan Bandung? Wah, Bandung mah hujan nggak berat, tiris di Bandung itu. Situasi di alam zagat raya yang berbeda-beda. Tapi semua itu jika kita melihat dari perspektif al-hurriyah, kemerdekaan. Ayat Al-Quran itu memberikan sebuah jawaban yang harus mengakar di dalam qalbun kita. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Alam ahad, tidakkah aku perintahkan ilaikum kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai sekalian umat manusia, Allah agar tidak ta'budu, kalian beribadah, kalian menyembah asyaitan, syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu, di sini zamirnya kepada asyaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu, lakum, buat kalian, aduwwun, musuh, mubinun, yang nyata. Wa ani'buduni, dan hendaklah kalian menyembahku, kata Allah. Wa ani'buduni, dan hendaklah kalian menyembahku. Hadza, ini, siratum mustaqim, jalan yang lurus. Jawaban ibadah penuh dengan kemerdekaan, ibadah yang menjadi satu tolok ukur membuat bahagia kita. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hati kita akan tenang, akan tentram manakala kita selalu menjaga kemerdekaan sejati, berdialog, berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Semua tidak ada artinya apa-apa kalau kemerdekaan itu hanya menjadi lipstik saja, ya. Semua tidak akan kita nikmati betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dan menganugerahkan kemerdekaan itu bukan dalam arti kebebasan yang buta, tetapi disitulah anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah buat kita semua. Anugerah nikmat yang mana? Anugerah nikmat agar kita itu ingat dengan kekasih kita Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah menegaskan, jika kalian senantiasa bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatmu berlimpah ruah kepada kalian. Akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Walain kafartum, dan jika kalian berpaling atau menolak, inna azabi, sesungguhnya azabku, kata Allah, lasyadid, sangat mengerikan,
sangat membuat kalian tidak nyaman dalam kehidupan ini. Ayat ini sudah sering kita ungkap, bahkan bagian dari surah Yasin yang seringkali kita baca, bahkan sudah hafal kan ayatnya juga ya, sudah hafal ayatnya, lalu kita seringkali membacanya, bahkan di setiap malam Jumat kita pun selalu membaca surat Yasin. Bah, boleh bah membaca itu? Boleh, silahkan. Tapi jangan hanya membaca Al-Quran itu surat Yasin wae gitu. Yasin wae jeung Yasin nu diaos teh. Ulah kita harus membaca seluruh ayat Al-Quran. Ya, seluruh ayat Al-Quran. Ada jamaah yang saya baca surah Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, surat Yasin, terus berulang karena saya membaca ayat-ayat itu. Lalu saya tanya, buat apa Pak membaca itu? Saya ingin naik haji dan umroh, tapi sudah berulang kali saya membaca surat tersebut, belum juga diberangkatkan umroh dan haji. Bapak punya surat-surat yang lain? Ada. Apa itu? Sertifikat tanah. Cabut, saya bilang itu. Baca sertifikat tanah. Tanah di mana itu? Tanah di Cianjur. Berapa hektar? 20 hektar. Coba masukkan, baca, berikan ke BRI. 20 orang bisa berangkat haji. 20 orang bisa berangkat umroh. Dibaca juga itu kan, karena itu juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah perintahkan kepada kamu sekalian, wahai anak keturunan Bani Adam. Yang dimaksud adalah secara holistik al-insan, makhluk yang disebut manusia yang memiliki karakter terbaik. An-nas, manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil anak cucu Adam itu untuk apa? Allah ta'budus syaitan. Janganlah kalian menyembah syaitan. Kenapa? Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum buat kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Alih-alih kita ingin memaknai kemerdekaan di dalam ibadah, justru ada kebablasan ya, tidak nyambung dengan mensyukuri nikmat Allah. Ya, ini yang berbahaya, ini akan terjadi. Ya'ti ala nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu wala minal Quran illa rasmuhu. Akan datang suatu zaman di mana zaman itu sangat akan membahayakan. Orang mengaku Islam tetapi hanya namanya saja. Orang membaca Al-Quran hanya tulisan-tulisannya saja. Jadi Islam dan Al-Quran hanya sebagai hiasan saja. Nabi menyatakan ini era bahaya. Boleh jadi orang membahanakan kemerdekaan, alih-alih menyatakan kemerdekaan, tapi inkonsistensi dengan pesan nilai dari kemerdekaan itu sendiri. Ya, kemerdekaan 80 tahun yang sudah kita nikmati, syukuri dan syukuri. Kalau di suatu negara terjadi dalam usia sudah puluhan tahun ini, tetapi bukan mensyukuri, malah menjadi bangsa ya, menjadi pencuri harta kekayaan rakyat dengan korup yang luar biasa, maka itulah pelaku iblis ya. Makanya Allah menyatakan innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Mau bicara apa presiden, mau bicara apa para menteri, kalau
sudah bermain dengan api, ya, sudah bermain dengan pengkhianatan, sudah bermain dengan penipuan. Ini tugas presiden, ya, tidak mudah, ya. Butuh menteri-menteri yang jujur, butuh anggota-anggota DPR yang punya dedikasi dan loyalitas. Agar apa? Allah ta'budu syaitan, agar tidak menyembah syaitan. Karena kemerdekaan ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang kebetulan, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perjuangan para alim ulama, perjuangan orang-orang yang jujur, perjuangan orang-orang yang menghabiskan perhatiannya demi kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hal yang sembarang, begitu ya. Mereka dengan jerih payah yang luar biasa, ikhtiar, berdoa, ya, memberikan support yang luar biasa kepada rakyat Indonesia. Bambu runcing aja bisa mengalahkan peralatan yang canggih saat itu, gitu kan? 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Kemudian 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Betapa tidak kita sekarang ini menjadi orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memajukan negeri kita ini. Jadi betapa murka Allah akan tiba dan didapati oleh mereka yang berbuat pengkhianatan di negeri ini, ya. Negeri Indonesia ini luar biasa, ya, subur, makmur. Apa lanjutnya, Bu? Loh jinawi. Jadi jangan sampai terjadi subur, makmur, apa Pak Agus? Lanjutnya Gus? Loh begini, jangan begitu gitu ya. Subur, makmur, loh jinawi itu menunjukkan Indonesia ini dengan kekayaannya ya maha dahsyat, ya, yang maha dahsyat. Kemana nih teman-teman dari ITB, teman-teman dari universitas-universitas di Indonesia ini, ya, yang punya inovasi-inovasi yang hebat dan luar biasa. Kekuasaan itu sangat dominan, ya. Profesor Dr. Kunto Wijoyo menyatakan bahwa sejarah ini milik orang yang menang. Kita menikmati ya dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Dari Orde Reformasi adalah Orde Reformasi yang kebablasan, kebebasan tanpa batas. Inilah negeri kita. Harus sekali-kali kita harus merenungkan bahwa kemerdekaan itu bukan sekedar mengheningkan kita, ya, tetapi berpikir dan mentadaburi 80 tahun usia Indonesia merdeka sudah akan memberi kesempatan ibadah yang nyaman buat kita. Benarkah bahwa semua sudah kita nikmati kemerdekaan ini? Wallahu a'lam bishawab. Kecuali orang-orang yang senantiasa bersyukur ke Zat Ilahi Rabbi, menikmati betapa indahnya Allah memberikan nikmat baginya. Jadilah dia abdan syakura. Kenapa? Karena dia mencermati wa ani'buduni. Gitu kan? Ini kemerdekaan sejati ini. Hendaklah kalian itu menyembahku, beribadah kepadaku. Hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang benar. Jelas. Ini ayat muhkam, jelas, ya. Jadi kita akan menikmati betapa indahnya kemerdekaan di dalam ibadah itu, karena dia dapat menikmati jamuan Allah, dan kemerdekaan dalam ibadah itu adalah sebuah bentuk totalitas diri kita di dalam melaksanakan Islam secara kafah, secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Kita akan menikmati bagaimana kita merasakan sakit, ya,
diuji oleh Allah, disyukuri. Bagaimana kita mendapatkan kenikmatan limpahan harta yang luar biasa dari Allah, disyukuri. Tidak ada satu amal pun, tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus lepas dari rasa syukur kita. Tidak ada. Ya. Badai tedaman, badai sehat, badai ujian bab ekonomi, mau limpahan rezeki yang melimpah ruah. Wah, luar biasa. Saya punya kawan yang tadi malam mengundang tabligh akbar semangat kemerdekaan. Dia ngobrol, "Bah, aduh mobil cenah 24 lieur nu aya. Eta bade pajakna oge cenah teu cekap kusanu." Jadi gimana? Anggar we kajajah. Eta mobil sampai 24. Duka mobil anu 200 siki gitu nya. Terasa terjajah. Lalu saya katakan, bagaimana? Atau jalan keluarnya? Ya, gimana lagi katanya, ada memang ini keinginan yang terus tak berbatas, lalu sarana prasarananya ada, terus aja gitu kan. Apakah itu kemerdekaan? Wah, boborah kemerdekaan kan. Kita pergi kemana ini takut oleh pencuri, diparkir di sini takut oleh pencuri katanya. Ya itulah sesuatu yang Allah berikan ujian dari Allah baginya. Apakah akan menjadi abdan syakuro atau menjadi abdan kafuro? Jawabannya adalah bagaimana kemerdekaan ibadah bisa menghantarkan kita kepada mahlige kebahagiaan, ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sederet yang kita bawa amanah dari Allah itu akan dipertanggungjawabkan. Yang bicara mempertanggungjawabkan itu apa? Bukan mulut kita. Tangan kita yang akan berbicara, kaki kita yang akan berbicara, semua anggota tubuh kita yang akan berbicara. Sudahkah kita berpikir betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dengan kemerdekaan yang hakiki? Itulah kemerdekaan yang hakiki. Sehingga kita menyadari indahnya ibadah yang merdeka itu. Kemerdekaan ibadah yang mengantarkan kita kepada mahligai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa Allah menegaskan wa ani'buduni hadza siratum mustaqim? Para mufassir menyebutkan, Al-Mawardi salah satunya, karena disitulah Allah memberikan kesempatan dengan berbagai hal, tetapi banyak orang yang kafuro ketimbang orang yang syukur. Banyak orang yang menolak, banyak orang yang lupa, banyak orang yang tidak memahami, dan atau boleh jadi memahami tetapi tidak mau tahu. Nah, ini yang sangat-sangat mengerikan gitu ya. Pura-pura tidak tahu, dia melupakan apa yang harusnya dia ketahui ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kemerdekaan ini adalah anugerah nikmat yang luar biasa, tidak akan terukur, la qimata lahu, sangat mahal harganya ya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang kita laksanakan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita tidak hanya ingat kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus, hanya itu saja tidak ya, tetapi anugerah kemerdekaan itu setiap saat Allah berikan bagi setiap hamba yang senantiasa mentafakuri, mensyukuri nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya. Wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, tidak akan terhitung, tak akan terhitung. Bahkan di dalam ayat yang lain ditegaskan,
jika kalian menuliskan nikmat yang Allah berikan, lautan kalian jadikan tinta, ditulis nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, ya. Sebelum selesai menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita, habislah sudah tinta lautan yang seluas itu. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Raihlah kemerdekaan sejati itu dalam bentuk abdan syakuro. Kita menikmati kemerdekaan ibadah kita kepada Allah tanpa batas. Kita menikmati jamuan Allah itu yang tidak akan habis-habisnya, ya. Bagi siapakah itu? Bagi orang-orang yang menjadikan ibadah hanya kepada Allah. Karena kalau iblis, syaitan laknatullah alaihi itu, ya, mereka akan terus menggoda dan menggelincirkan hamba-hamba yang taat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, iblis itu akan tidak suka melihat hamba-hamba Allah yang terus dia menjadikan dirinya dekat dengan Allah. Iblis tidak akan suka dan terus akan menggoda, ya. Yuwaswis fi sudurin nas, ya, yuwaswis fi sudurihim, terus membisikkan ke hati-hati manusia, terus membisikkan keburukan kepada hati-hati mereka. Terus berbagai program, berbagai upaya mereka akan menggelincirkan umat manusia dari jalan shiratum mustaqim, jalan yang lurus, ya, dari jalan yang benar, dari jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana agar kita mendapatkan kiat-kiat menuju pada shiratum mustaqim? Sudah jelas Al-Quran memberikan jawaban, ya, bahwasanya tetapkan, mohon kepada Allah, ihdi. Makna ihdi itu bukan hanya ya Allah tunjukkan. Ternyata ketika kita mengumpulkan dalam jamul wujuh wa nadhair, makna dari ihdi itu memiliki makna ya Allah tetapkanlah hamba, ya. Ihdina, ya Allah tetapkanlah kami. Di mana kita harus minta yang ditetapkan kepada Allah itu? Pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan yang mana? Jalan yang dianugerahkan kepada orang-orang yang diberi nikmat bagi mereka. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang Allah sesatkan. Jika kita menyaksikan sekarang ini saudara-saudara kita di Palestina, di Baitul Muqaddas, bukan lagi mereka itu menikmati sesuatu yang penuh kebebasan, lagi antri untuk mendapatkan sesuap gandum saja diberendelkan oleh iblis-iblis Israel, ya, iblis-iblis Yahudi itu. Mereka berjuang untuk apa? Untuk Islam, membela agama Allah. Sebelum Palestina dinyatakan merdeka dan didukung oleh paling tidak sepertiga negara, dan atau mudah-mudahan terus, ya, seluruh negara kecuali orang-orang atau negara-negara yang memang tidak suka terhadap Islam. Kita harus banggakan kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena upaya sekarang ini adalah sudah sangat luar biasa, sadis dan biadabnya perilaku Israel, ya, perilaku Yahudi. Dan di situ kita bahasakan tidak lagi sekarang ini adalah bab agama, harus kita bahasakan bab kemanusiaan. Nampaknya jika kita bahasakan karena
kemanusiaan, seluruh orang akan menuju dan akan mengutuk perbuatan Israel laknatullah alaihi yang biadab itu, ya. Apakah kita harus berbuat? Harus senantiasa berdoa dalam untayan sholat kita, dalam untayan menuju kepada ibadah yang merdeka itu, sampaikan, karena disitulah ada ya sesuatu yang kita harapkan, kemerdekaan sejati yang dimiliki oleh mereka untuk menjaga masjid suci, ya, Aqsa dan sekitarnya, untuk menjaga saudara-saudara kita yang dengan napasnya, dengan detak jantungnya ia pertaruhkan untuk Islam, ya, untuk Islam. Kita di tanah air, ya Allah ya Rabb, betapa kita menikmati sesuatu yang nyaman-nyaman saja, ya. Ada terungkapkan banyak juga bahan di sini juga, ya. Tapi buat saudara-saudara kita untuk sampai kepada merdeka masih belum, masih jauh. Yang ada adalah tindakan-tindakan kebiadaban, perilaku-perilaku yang inkonsistensi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Belum kita berbicara tentang syariat agama, ya, seperti itu. Jadi kiat yang pertama, bagaimana agar kita dapat menikmati kemerdekaan sejati. Hendaklah kita meyakini benar bahwa anugerah kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang Allah berikan berupa nikmat, dan nikmat yang didapat itu adalah ditetapkannya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yakni yang Allah anugerahkan jalan siratal mustaqim itu diberikan kepada orang-orang yang diberi nikmat bagi mereka, bukan bagi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang Allah sesatkan. Itu yang pertama. Kiat yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana agar ibadah kita ini merdeka, begitu ya. Peristilahan merdeka itu sesungguhnya adalah kesempatan yang Allah berikan, dan kita tidak keluar dari aturan main yang disebut dengan syariat agama, ya. Kita berada dalam bingkai syariat agama. La ikraha bid-din, tidak ada paksaan di dalam agama. Benar, tidak ada paksaan, tetapi di dalam aturan itu ada yang harus kita laksanakan. Kita tidak boleh melakukan amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Tidak boleh berzina, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk-mabukan. Itu kan bingkai yang harus kita sadari dengan baik, baru kita akan menikmati kemerdekaan, ya. Nah, ini kiat yang kedua, bagaimana agar kita diberikan kemampuan untuk berada pada jalan yang benar, berada pada sumber petunjuk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkanlah, tunjukkanlah, terangkanlah ya Allah buat kami kebenaran itu benar, dan berikan kemampuan kepada kami untuk dapat mengikutinya, kebenaran itu. Dan tampakkanlah ya Allah dengan terang benderang, dengan jelas, bahwa yang batil itu batil, yang salah itu salah. Dan berikanlah ya Allah kemampuan kepada kami agar kami dapat menjauhinya. Udah jelaskan, Nabi yang mulia memberikan tauladan dengan doa demi doa. Jadi doa adalah bagian yang tak terlepaskan dari kiat agar kita dapat menikmati jamuan Allah, ya, kemerdekaan dalam ibadah. Dan yang terakhir, tentu Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi PR besar buat kita. Bagaimana agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, dibimbing terus berada dalam kesempatan yang indah,
melaksanakan amaliyah itu, amaliyah yang akan menjadi bekal buat kita saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan di mana kita saat memohon kepada Allah di yaumil hisab yang sangat menentukan. Ya Allah, semoga apa yang kita laksanakan di muka bumi ini menjadi bekal agar kita selamat di akhirat kelak. Ya, tidak ada kesombongan, kejumawaan, semua dengan kehusyuan dan kebutuhan kita. Banyaklah kita merapat dengan Allah di kesempatan-kesempatan, di masjid, di rumah, dimanapun kita berada. Ya, hadirkan Allah di setiap kesempatan dengan zikrullah. Ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kita akan menikmati jamuan Allah itu yang sungguh sangat luar biasa. Demikian Bapak-bapak dan Ibu, semoga ibadah kita betul-betul merdeka dan kita bisa menikmati jamuan Allah kemerdekaan ini sebagai abdan syakura. Ya, dipersilakan kalau ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mangga kalau ada pertanyaan. Atau tidak ada? Masih suruh jam berapa suruh? Ustaz? Suruh jam 6.10, 6.57, 6.10 lebih? jam 10. Ya, sampai suruh lah biar tidak bubar. Ya, sayang ini awal. Suruh itu awal duha, ya, awal duha. Maka Bapak-bapak menambahkan ini kemerdekaan yang harus kita nikmati, ya, bukan kebebasan yang tanpa batas. Silakan Pak Haji, maka. Mohon izin Yep. terkait ada firman Allah, maka jauhilah orang-orang yang bodoh. Artinya kalau orang-orang bodoh dijauhi, malah dia tambah bodoh. Arti dari firman Allah itu maksudnya apa ya? Itu. Ya. Terima kasih. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dasar ayat itu terkait dengan hamba-hamba ibadur rahman, di mana ketika dia berjalan di muka bumi ini yamshuna 'alal ardi hauna, dengan ketundukan, dengan kepatuhan. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika dia mendapatkan cercaan dari orang-orang bodoh, qalu salama, salamlah yang dia sampaikan. Orang yang bodoh itu harus kita jauhi dalam arti, ya, dalam arti karakter yang akan menjadi virus kebodohan nyata. Untuk mencerdaskan orang-orang itu tetap bahwa kita wajib untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita untuk menyeru berdakwah mah selalu, ya, memberikan tanwir, memberikan pencerahan pagi harus diawali dari keluarga, istri tercinta, ya, suami tercinta. Itu kan banyaklah fadilah-fadilah yang harus diberikan kepada mereka. Karena kebodohan itu boleh jadi terjadi di pasangan baju kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kebodohan dalam arti belum sampai kepada syariat agama, ya. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jahilun adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Lah kalau dijauhi atau mereka tambah bodoh gitu, ya. Tidak begitu, Pak. Tidak begitu. Yang kita harus jauhi itu adalah karakter kebodohan itu yang bisa menjadi
virus yang membahayakan. Kalau menjadi virus yang membahayakan, ini yang akan repot ya, repot. Ayo kita peringati kemerdekaan dengan lomba gaplek. Bahaya tuh. Banyak kemerdekaan diperingati dengan gaplek gitu kan. Itu nyambung atuh ya. Itu nyambung. Ataupun dengan lomba-lomba yang tidak mendidik. Terutama adalah kepada generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z dan yang lain-lain yang akan melanjutkan perjuangan kita semua ya. Kedua, tindakan terhadap orang-orang yang jahlun murakkabun, dengan orang-orang yang bodohnya berlipat dalam arti mereka malah menjadi musuh Islam, itu tetap kita harus dakwahi mereka ya. Karena untuk mendakwahi itu kan mengajak kepada jalan yang benar ya. Dakwah itu mengajak untuk menjadi orang yang lurus. Dakwah itu mengajak bagi orang-orang untuk menyadari bahwa dirinya bukan sekedar menumpang dalam kereta kehidupan belaka di muka bumi ini, tapi membawa misi ilahiyah. Membawa misi ilahiyah. Betapa indahnya Nabi di Sakifah Bani Sa'idah. Aduh, cuman tempat itu sekarang sudah diratakan, Pak. Sakifah Bani Sa'idah itu di dekat Hotel Movenpick di Madinah ya. Saya selalu bawa jamaah pagi hari sambil minum teh manis ya, wabil halim, dengan ada yang membawa kopi susu, air di situ deras ya. Kita sambil memberikan taujih di pagi hari. Nikmat sekali itu jam 7 ya. Suasana panas, hayat juga ya. Nikmat tidak. Sekarang sudah tidak ada. Sudah rata ya, dijadikan tempat untuk perluasan halaman Nabawi. Tapi di antara kisah yang saya selalu teringat adalah Rasul yang mulia bukan sekedar mempertemukan suku Aus dan Hajraj yang sempat berselisih. Suku Aus dan Hajraj itu kakak beradik yang membangun peradaban perekonomian yang sukses di era Madinah ya. Kemudian Nabi pun mempertemukan suku Ansor dan Muhajirin di situ. Tapi yang sangat menggelitik adalah Nabi menyampaikan bagaimana membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Nabi tidak pernah membangunkan istri-istrinya dalam keadaan tidak suci dan tidak bersih. Artinya Nabi membangunkan istrinya saja berwudu dulu. Silakan, kalau ada yang menemukan Nabi membangunkan istrinya, istri-istrinya dibangunkan dan Nabi tidak berwudu, sampaikan ke saya keterangannya. Padahal sangat kecil sekali, Pak. Ya, kenapa Nabi membangunkan istri-istrinya dengan membiasakan mencium keningnya, dan dari jenggotnya itu terjatuh air ke wajah istrinya sambil ia menyampaikan duhai Humairah, sebagai contoh ya, kepada Siti Aisyah. Dia memanggilnya dengan panggilan kesayangannya adalah Humairah. Duhai Humairah, aku izin di keheningan malam ini aku ingin menjumpai kekasihku Allah Azza wa Jalla dalam tahajudku. Apakah kau akan ikut denganku? Sambil ia mencium keningnya. Betapa indah ya. Dan Nabi menyampaikan di Sakifah Bani Sa'idah. Ini kitab kecil yang saya temukan. Ia sampaikan agar apa? Menjadi teladan sahabat-sahabat. Sederhana, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak baik, bahkan akan sangat baik kalau bapak membangunkan istri di keheningan malam dan bapak dalam keadaan punya wudu. Ulah orang ngabangun kita hudang atau mama geus beurang ieu teh yang dibanyur ku bapak tapi diugahkeun, akan orang mah caranya juga lain begitu ya. Caranya juga lain. Hubungannya dengan jahil murakkab,
kebodohan itu bisa terjadi, kebodohan yang tingkat sederhana sampai kepada kebodohan yang tingkat tinggi. Yang harus kita jauhi adalah virus-virus kebodohan itu. Yang harus kita lawan, yang harus kita hadapi dari ya'ti ala nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu wala minal Quran illa rasmuhu adalah dengan dakwah. Sepakatlah, jangan ditinggalkan berarti bodoh atau datang mah gitunya. Kita harus memberikan pencerahan demi pencerahan. Begitu Pak Haji. Terima kasih. Bu, ayo Bu, mangga aya pertarasan Ibu-ibu. Ya. Ada Ibu kalau tidak ada tidak apa-apa. Jangan dipaksakan, mudah-mudahan dapat dipahami saja. Ya, kan kalau tidak pertanyaan itu Ustaz Silmi dua, apakah paham atau memang lebeng gitu ya. Demikian ibu-ibu dan bapak-bapak yang dapat Abah sampaikan. Waktu syuruk tinggal 10 menit lagi saja. Mari kita sampaikan doa. Sekali lagi insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak sebuah kepastian yang Allah berikan bagi abdan syakura. Ya, mereka melaksanakan kemerdekaan ibadah itu adalah menikmati jamuan yang Allah berikan, dan saya yakin hal itu akan dianugerahkan oleh Allah kepada mereka yang selalu membangun 3 hal tadi. Jadi bagaimana dia meminta agar ditetapkan di jalan petunjuk Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang minta ditetapkan di jalan siratal mustaqim, yakni jalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberi nikmat ya pada mereka, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang Allah sesatkan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kiat-kiat agar kita menikmati ibadah dalam suasana kemerdekaan ini adalah adanya muncul peduli. Ya, peduli dalam arti kita selalu merapat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan doa. Tiap sholat mari kita sampaikan agar Palestina meraih kemerdekaan yang hakiki. Mereka adalah saudara-saudara kita, ya. Dengan kemerdekaan yang hakiki adalah mereka akan menikmati bagaimana jamuan Allah. Ujiannya luar biasa, Madasat sampai David. Dan yang terakhir, bagaimana kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap kesempatan dimanapun kita berada, harus selalu hadirkan Allah di tengah-tengah kita. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Allah itu mancok, Pak. Tidak perlu kita berbicara apapun, nggak ada kebohongan, nggak ada korupsi, nggak ada perbuatan kekejian, karena Allah mancok. Ya, afala tastahi. Al-Quran yang sering kita baca dalam surah Al-Baqarah, afala tastahi. Nah, daerah Allah. Dan anggar wae gitu kan? Kita harus tahu bagaimana Allah itu menjaga kita, ya, menjaga kita. Hendaklah kita menjadi abdan syakur. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang merdeka, abdan syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi zurriyyatina wa barik lana fi jihadina. Ya Allah, berkahilah umur-umur kami, berkahilah ya Allah keturunan kami, dan berkahilah ya Rabbana perjuangan hidup kami. Allahumma yassir lana wa la tuhassir umurana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.